Di Galeri Kehidupan Kaum Sosialita Jakarta, keluarga Anindita dan Baskara adalah sebuah mahakarya. Lukisan mereka dipajang di dinding paling depan, di bawah sorotan lampu paling terang. Dari luar, bingkainya terbuat dari emas murni, sebuah pernikahan yang telah berjalan 7 tahun, diberkahi kemapanan finansial yang kokoh dan citra pasangan idaman yang membuat banyak orang iri. Baskara Anggoro, dengan perawakannya yang tegap dan senyumnya yang mampu meluluhkan dewan direksi paling alot sekalipun, adalah suami yang sempurna. Anindita Laksmi, dengan keanggunan alaminya dan kecerdasan yang terpancar dari sorot matanya yang teduh, adalah istri yang melengkapi kesempurnaan itu. Rumah mereka di salah satu kawasan elit di Jakarta Selatan adalah bukti nyata dari narasi kesuksesan tersebut. Bangunan 2 lantai bergaya modern tropis itu seolah bernapas dengan kemewahan yang tidak norak. Taman vertikal menghiasi salah satu dinding ruang keluarga, di mana sebuah piano besar berwarna hitam mengilat berdiri dengan angkuh, meski jarang disentuh. Foto-foto perjalanan mereka ke Santorini, Kyoto saat sakura bermekaran, hingga pegunungan Alpen di Swiss, tertata rapi di sepanjang koridor lantai 2. Semuanya adalah properti panggung untuk sebuah pertunjukan yang Anindita sadari. Pemeran utamanya sudah lama tidak lagi mengikuti naskah. Retaknya tidak datang tiba-tiba seperti petir di siang bolong. Ia merambat pelan, seperti akar pohon yang diam-diam menghancurkan fondasi rumah. Awalnya adalah hal-hal kecil yang Anindita coba abaikan, dianggapnya sebagai bumbu dalam pernikahan, atau mungkin hanya perasaannya yang terlalu sensitif. Baskara mulai sering pulang larut. Alasan klasiknya adalah rapat mendadak dengan klien, atau proyek baru yang butuh perhatian ekstra. Dulu, sesibuk apapun Baskara, ia akan menyempatkan diri mengirim pesan singkat berisi gambar makanan di ruang rapat atau sekadar keluhan lucu tentang kliennya. Sekarang, ponselnya seolah menjadi benteng yang tak bisa ditembus. Notifikasi dimatikan, dan layarnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di atas meja. Kemudian, datanglah aroma itu. Sebuah aroma parfum wanita yang asing, melekat samar di kerah kemeja atau jas yang Baskara kenakan. Bukan aroma parfum rekan kerja wanita di kantornya yang sudah Anindita kenali. Ini adalah wangi yang lebih manis, lebih provokatif, dengan sentuhan mask yang sensual. Saat Anindita pertama kali menanyakannya, Baskara tertawa ringan. Mungkin tadi berpapasan dengan seseorang di lift. Sayang, kamu tahu kan lift kantor di jam pulang kerja seperti apa? Jawabnya, terlalu lancar, terlalu siap. Anindita hanya tersenyum. Namun di dalam hatinya, alarm pertama berbunyi nyaring. Keretakan itu semakin jelas ketika Baskara mulai membangun jarak emosional. Percakapan mereka menjadi dangkal. Lebih banyak membahas jadwal dan logistik rumah tangga daripada perasaan atau mimpi. Sentuhan fisik menjadi mekanis. Sebuah formalitas sebelum tidur. Bukan lagi ungkapan kerinduan. Baskara seringkali sudah terlelap saat Anindita naik ke tempat tidur, atau masih terjaga dengan ponsel di tangan, cahayanya yang kebiruan menari-nari di wajahnya yang serius, seolah sedang menyelesaikan urusan negara, bukan sekadar membalas pesan. Anindita mencoba. Ia merencanakan makan malam romantis di rumah, memasak hidangan favorit Baskara. Suaminya itu memuji masakannya, namun matanya lebih sering melirik jam tangan. Anindita mengajaknya berlibur akhir pekan ke villa mereka di puncak. Baskara menolaknya dengan alasan lelah dan butuh istirahat di rumah. Namun Anindita tahu, istirahat versinya adalah mengunci diri di ruang kerja dengan ponsel menempel di telinga. Kecurigaan Anindita bukan lagi sekadar firasat, melainkan sebuah hipotesis yang butuh satu bukti valid untuk menjadi teori yang tak terbantahkan. Dan bukti itu datang pada suatu hari Rabu yang mendung. Baskara sedang mandi, dan ponselnya yang biasanya ia bawa seperti organ tubuh tambahan, tertinggal di atas nakas. Sebuah notifikasi surel muncul di layar kunci. Dari maskapai penerbangan. Subjeknya, konfirmasi pembayaran dan tiket elektronik. Tangan Anindita gemetar. Ia tahu ini adalah pelanggaran privasi, sebuah garis yang seharusnya tidak ia lewati. Tapi ia juga tahu, ia sudah terlalu lama berdiri di tepi jurang, berpura-pura tidak melihat kedalamannya. Dengan jantung berdebar kencang, ia meraih ponsel itu. Untungnya,
Notifikasi itu menampilkan pratinjau yang cukup. 2 tiket kelas bisnis menuju Paris. Atas nama Baskara Anggoro dan Riana Putri. Riana. Nama itu terasa familiar. Anindita membuka laptopnya. Jemarinya terbang di atas papan ketik. Media sosial adalah arsip digital kebohongan dan kebenaran. Dalam hitungan menit, ia menemukannya. Riana Putri. Seorang influencer gaya hidup dengan pengikut ratusan ribu. Akunnya penuh dengan foto-foto di lokasi mewah, mengenakan tas bermerek, dan selalu menulis keterangan foto yang ambigu tentang diberkati dan dimanjakan. Anindita menelusuri lebih jauh dan menemukan beberapa foto di mana Riana berada di restoran atau hotel yang sama dengan yang pernah dikunjungi Baskara untuk perjalanan bisnisnya. Mereka tidak pernah berfoto bersama. Tetapi waktu dan lokasinya adalah sebuah kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Napas Anindita tercekat. Udara di dalam kamarnya yang luas terasa menipis. Sakitnya menusuk, tajam dan dalam, merobek sisa-sisa kepercayaan yang masih ia pegang. Ia ingin berteriak, mendobrak pintu kamar mandi, dan melemparkan ponsel itu ke wajah suaminya. Ia ingin melihat kepanikan di mata Baskara. Mendengar ia tergagap mencari alasan. Namun, saat suara pancuran air berhenti, sesuatu yang lain mengambil alih diri Anindita. Sesuatu yang lebih dingin dari amarah, lebih kuat dari kesedihan. Lega. Ia adalah putri seorang diplomat dan cucu seorang pengusaha ulung. Ia diajarkan untuk tidak pernah membuat keputusan saat emosi sedang di puncak. Konfrontasi sekarang hanya akan memberikan kepuasan sesaat. Baskara akan menyangkal, mereka akan bertengkar hebat, dan pada akhirnya, Baskara akan menjadi lebih berhati-hati dalam menyembunyikan jejaknya. Itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Dengan tangan yang kini sudah lebih stabil, Anindita meletakkan kembali ponsel Baskara persis di tempatnya semula. Ia berjalan ke depan cermin besar di ruang ganti. Ia menatap pantulan dirinya. Wajahnya pucat, matanya memerah. Tapi di balik kerapuhan itu, ada kilat yang berbeda. Kilat baja. Hatinya mungkin hancur berkeping-keping, tetapi otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Pertunjukan ini belum berakhir. Jika Baskara bisa bermain peran sebagai suami yang setia, maka Anindita pun bisa. Ia akan memainkan perannya sebagai istri yang penuh kasih dan tidak menaruh curiga. Ia akan tersenyum lebih manis, berbicara lebih lembut, dan memberikan suaminya rasa aman yang palsu. Ia tidak akan memberinya alasan untuk waspada. Karena mulai detik ini, Anindita bukan lagi korban yang menunggu nasib. Ia adalah sutradara yang akan menulis ulang akhir dari cerita ini. Ia akan membiarkan Baskara menyelesaikan babak kebohongannya, sementara ia, dalam diam, mempersiapkan babak pembalasan yang spektakuler. Bingkai emas yang retak itu tidak akan ia perbaiki. Ia akan menghancurkannya hingga menjadi debu, tetapi dengan caranya sendiri. Beberapa hari setelah penemuan tiket ke Paris, Anindita hidup dalam dualitas yang menguras energi. Di luar, ia adalah Anindita yang sama. Ia mengatur menu makan malam, mengingatkan Baskara tentang jadwal periksa gigi, mendiskusikan renovasi kecil untuk teras belakang, bahkan sesekali tertawa mendengar lelucon suaminya. Namun di dalam, ia adalah seorang strategis yang sedang berperang. Setiap senyumnya adalah kamuflase. Setiap sentuhan lembutnya adalah manuver untuk mengumpulkan data. Ia menjadi pengamat yang ulung, memperhatikan setiap detail dengan ketajaman yang baru. Suatu malam, kesempatan emas itu datang dengan sendirinya. Baskara menerima panggilan telepon sekitar pukul 10 malam. Melihat nama penelepon di layar, ia segera bangkit dari sofa ruang keluarga dan berjalan menuju balkon, menutup pintu kaca di belakangnya. "Halo, sayang." Sapanya dengan suara rendah yang dibuat seintim mungkin, berpikir bahwa pintu tebal itu kedap suara. Anindita tidak bergerak dari posisinya, berpura-pura asyik membaca buku. Namun, telinganya waspada, dan matanya tertuju pada pantulan samar Baskara di permukaan layar televisi yang sedang mati. Dari gerak bibirnya dan potongan-potongan kata yang berhasil menembus kaca, Anindita bisa merangkai percakapan itu. "Iya, Paris pasti jadi. Sabar sedikit lagi."
Aku lagi cari modal tambahan. Ada cara gampang. Kok? Sesuatu yang berharga banget. Tapi dia nggak akan sadar kalau nilainya berkurang. Jantung Anindita seolah berhenti berdetak. Modal tambahan. Sesuatu yang berharga. Dia nggak akan sadar. 3 frasa itu bergema di kepalanya. Awalnya ia berpikir tentang saham atau properti atas nama bersama. Tapi frasa, tidak akan sadar kalau nilainya berkurang, terasa janggal. Lalu, matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah foto di majalah interior di atas meja kopi. Foto seorang wanita yang mengenakan kalung berlian yang menawan. Dan saat itulah ia mengerti. Baskara tidak mengincar rekening bank atau aset perusahaan. Ia mengincar sesuatu yang lebih personal, lebih menyakitkan. Sesuatu yang ia anggap Anindita tidak akan pernah periksa nilainya karena nilai sentimentalnya jauh lebih tinggi. Kotak perhiasannya. Kotak itu terbuat dari kayu jati berukir, warisan dari neneknya. Di dalamnya tersimpan koleksi perhiasan yang dikumpulkan selama 3 generasi. Ada kalung berlian yang dikenakan ibunya di hari pernikahannya, sepasang anting safir peninggalan sang nenek, bros zamrud, gelang mutiara Laut Selatan, dan puluhan benda berharga lainnya. Bagi Anindita, itu bukan sekadar investasi, melainkan arsip kenangan keluarganya. Baskara tahu itu, dan ia berniat menodai kenangan itu demi membiayai liburan mewahnya bersama wanita lain. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Pengkhianatan ini terasa berkali-kali lipat lebih kotor. Ini bukan lagi sekadar tentang uang. Ini tentang penistaan terhadap warisan dan kepercayaannya yang paling dalam. Untuk sesaat, amarah kembali membakar dirinya. Ia ingin berlari ke balkon, merebut ponsel itu, dan berteriak sekeras-kerasnya. Tapi kemudian, ide itu datang. Ide yang begitu gila, begitu berani, begitu tak terduga, hingga sebuah senyum tipis, senyum pertama yang tulus dalam beberapa hari, terukir di bibir Anindita. Jika Baskara ingin mencuri perhiasannya, maka biarkan saja. Anindita tidak akan mencegahnya. Ia justru akan membukakan jalan untuknya. Ia akan memberikan apa yang Baskara inginkan, tetapi dengan versinya sendiri. Di tengah lara hatinya, sebuah rencana mulai terbentuk, tajam dan jernih. Ia tidak akan hanya menggagalkan rencana Baskara. Ia akan membalikan seluruh permainan. Ia akan membiarkan Baskara terbang tinggi dengan kesombongannya, hanya untuk menjatuhkannya dari ketinggian maksimal. Keesokan paginya, saat Baskara sudah berangkat ke kantor, Anindita memulai misinya. Langkah pertamanya adalah inventarisasi. Ia membuka kotak perhiasan itu dengan tangan yang mantap. Satu persatu, ia mengeluarkan isinya, meletakkannya di atas kain bludru hitam. Dengan kamera ponselnya, ia memotret setiap perhiasan dari berbagai sudut, menangkap setiap detail, setiap kilau, setiap cacat kecil yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Ia juga memindai semua sertifikat keaslian yang ia simpan terpisah di dalam brankas. Dokumentasi adalah kunci. Langkah kedua, dan yang paling krusial, adalah menemukan pengrajin yang tepat. Ia tidak bisa pergi ke sembarang toko emas. Ia butuh seorang seniman, seorang maestro pemalsu yang karyanya nyaris tak bisa dibedakan dari aslinya oleh mata telanjang. Melalui koneksi seorang teman lama ayahnya yang bergerak di bisnis lelang barang seni, Anindita mendapatkan sebuah nama, Pak Tirtayasa. Seorang pengrajin tua di kawasan kota tua yang reputasinya legendaris di kalangan kolektor. Ia dikenal mampu membuat replika benda antik dengan presisi yang menakjubkan. Menggunakan mobil yang berbeda dari biasanya dan berpakaian sederhana agar tidak menarik perhatian, Anindita pergi menemuinya. Bengkel kerja Pak Tirta tersembunyi di sebuah gang sempit, berbau logam dan minyak poles. Anindita menunjukkan foto-foto perhiasannya. Saya butuh duplikat dari semua ini, kata Anindita dengan suara tenang. Bukan sekadar mirip. Saya ingin setiap gram beratnya, setiap pantulan cahayanya, setiap goresan kecilnya, sama persis. Gunakan material terbaik untuk replika, kristal Swarovski kualitas tertinggi, perak berlapis rhodium, zirkonia kubik kelas A. Saya ingin ini terlihat seperti barang asli senilai miliaran rupiah. Pak Tirta menatap Anindita lekat-lekat,
Matanya yang sudah dimakan usia seolah mampu membaca niat di balik permintaan aneh itu. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk pelan. Ini akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, Bu, katanya. Waktu dan biaya bukan masalah, jawab Anindita tegas. Kerahasiaan adalah yang utama. Selama 2 minggu ke depan, Anindita menjalani kehidupan ganda yang paling intens. Siang hari, ia adalah istri yang sempurna. Malam hari, ia menyelinap keluar untuk memantau proses pembuatan replika di bengkel Pak Tirta. Ia melihat bongkahan kristal dipotong dan diasah hingga kilaunya menyerupai berlian asli. Ia menyaksikan lelehan perak dibentuk menjadi anting dan kalung yang identik dengan miliknya. Setiap detail ia periksa dengan teliti. Proses ini, alih-alih membuatnya semakin sedih, justru memberinya kekuatan. Setiap potongan perhiasan palsu yang selesai dibuat terasa seperti satu langkah lebih dekat menuju pembalasan. Sementara itu, Anindita mulai menjalankan perannya dengan lebih meyakinkan. Ia sengaja, lupa, mengunci kotak perhiasannya. Suatu pagi saat sarapan, ia dengan santai bercerita pada Baskara. Tadi malam aku mimpi nenek, Mas. Jadi kangen. Aku sampai buka-buka kotak perhiasan peninggalan beliau. Rasanya tenang lihat semua kenangan itu masih tersimpan baik. Ia melihat kilat aneh di mata Baskara saat ia mengucapkan itu. Umpan telah ditelan. Baskara kini tahu di mana letak harta karun-nya, dan ia percaya Anindita sama sekali tidak curiga. Akhirnya, hari itu tiba. Seluruh koleksi replika telah selesai. Kualitasnya sungguh menakjubkan. Saat disejajarkan, Anindita sendiri nyaris tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu tanpa menyentuhnya. Malam itu, setelah memastikan Baskara tidak akan pulang cepat, Anindita melakukan ritual terakhirnya. Dengan hati-hati, ia memasukkan semua perhiasan replika ke dalam kotak kayu jati berukir. Perhiasan yang asli, yang menyimpan kenangan dan nilai sesungguhnya, ia masukkan ke dalam sebuah tas biasa dan keesokan harinya ia titipkan di safe deposit box di bank atas nama gadisnya, nama yang tidak terhubung dengan Baskara. Saat menutup kembali kotak perhiasan yang kini berisi kepalsuan itu, Anindita merasakan kelegaan yang luar biasa. Panggung telah disiapkan. Jebakan telah dipasang. Kini, ia hanya perlu menunggu sang aktor utama mengambil perannya dalam drama pencurian yang ia sutradarai sendiri. Lara hatinya belum sembuh, tetapi kini luka itu telah dilapisi oleh baja dingin sebuah rencana yang sempurna. Operasi penukaran perhiasan telah selesai, namun bagi Anindita, ini barulah awal dari babak yang paling menegangkan. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran dan kemampuan aktingnya yang sesungguhnya. Ia harus hidup di dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri, berjalan di atas panggung yang telah ia siapkan, sambil menunggu aktor utamanya melakukan kesalahan fatal. Setiap pagi, ia membuka mata dan hal pertama yang ia rasakan bukanlah kehangatan sinar matahari yang menembus jendela, melainkan dinginnya baja dari rencana yang membungkus hatinya yang terluka. Langkah pertama setelah koleksi replika berada di tempatnya adalah mengamankan harta yang sesungguhnya. Pada hari Jumat pagi, dengan alasan akan mengunjungi pameran kain tradisional di pusat kota, Anindita pergi ke bank. Di dalam ruang safe deposit box yang dingin dan senyap, ia membuka tas yang dibawanya. Satu persatu, ia mengeluarkan perhiasan aslinya. Di bawah cahaya lampu neon yang steril, kilau berlian, safir, dan zamrud itu tampak nyata dan hidup, seolah berdenyut dengan energi sejarah keluarganya. Ini bukan lagi sekadar benda mati. Ini adalah bukti cinta ibunya, warisan neneknya, dan kini, senjata pembalasannya. Dengan sangat hati-hati, ia menata semuanya di dalam kotak baja yang dingin. Saat pintu safe deposit box itu ditutup dan dikunci, Anindita merasakan sebagian bebannya terangkat. Asetnya aman. Kenangannya terlindungi. Kini, ia bisa fokus pada langkah selanjutnya, memasang umpan. Ia harus membuat harta karun di rumah tampak lebih menggiurkan, lebih mendesak untuk diambil. Kesempatan itu datang pada hari Minggu sore. Mereka sedang bersantai di ruang keluarga. Anindita, sambil membolak-balik majalah properti, berkata dengan nada santai, "Mas, aku kepikiran,
Deh, kayaknya perhiasan warisan mama perlu kita perbarui asuransinya. Nilai emas dan batu mulia kan naik terus. Mungkin minggu depan aku panggil teman papa yang juru taksir untuk datang ke rumah. Biar kita tahu nilai pastinya sekarang berapa. Anindita bisa melihat perubahan subtil pada diri Baskara. Ia berhenti mengutak-atik ponselnya. Matanya yang tadi terpaku pada layar kini menatap Anindita dengan fokus yang tajam. Ada kilat kepanikan sesaat, diikuti oleh keserakahan yang berusaha keras ia sembunyikan di balik senyumnya. Ide bagus, sayang. Jawabnya. Penting itu untuk mengamankan aset. Tapi apa tidak merepotkan kalau harus panggil orang ke rumah? Mungkin kamu bawa saja ke tempatnya. Ah, jangan, sahut Anindita cepat, memainkan perannya sebagai istri yang naif dan protektif. Terlalu berisiko bawa perhiasan sebanyak itu keluar. Lebih aman kalau ahlinya yang datang ke sini. Lagi pula, aku juga mau tanya-tanya soal perawatannya. Umpan itu sempurna. Dengan menyebut akan memanggil juru taksir, Anindita telah menciptakan sebuah tenggat waktu imajiner di kepala Baskara. Ia harus bertindak sebelum juru taksir itu datang dan berpotensi mengungkap kualitas perhiasan yang sebenarnya jika Baskara hanya mengambil sebagian. Ia harus mengambil semuanya, dan ia harus melakukannya segera. Sejak saat itu, Anindita memperhatikan suaminya menjadi lebih gelisah. Baskara jadi lebih sering memeriksa sistem keamanan rumah melalui aplikasi di ponselnya, mungkin untuk mencari titik buta. Ia juga beberapa kali kedapatan menatap ke arah kamar tidur mereka dengan tatapan yang aneh, seolah sedang memvisualisasikan rute pencuriannya. Anindita membiarkan semua itu terjadi, sambil terus mengumpulkan amunisi. Ia memasang aplikasi perekam suara tersembunyi di ponselnya, yang aktif secara otomatis setiap kali ia meninggalkan ruangan tempat ia dan Baskara berada. Hasilnya adalah koleksi bukti yang mengerikan. Desahan mesra Baskara saat menelepon Riana, janji-janji manis tentang Menara Eiffel dan Kanal Venesia, dan diskusi detail tentang bagaimana mereka akan mencairkan aset curian mereka begitu tiba di Eropa. Nanti kita jual kalung yang paling besar dulu di Jenewa. Suara Baskara terdengar jelas di rekaman. Di sana pasarnya bagus. Mereka tidak akan banyak tanya. Uangnya bisa kita pakai untuk beli jam tangan Patek Philippe yang kamu mau itu. Mendengarkan rekaman itu membuat perut Anindita melilit. Tetapi ia menahan emosinya. Ini adalah bukti. Ini adalah paku terakhir untuk peti mati pernikahan mereka dan reputasi Baskara. Sementara itu, Anindita juga mulai memainkan peran istri yang sedikit lebih boros dari biasanya. Ia membeli beberapa gaun desainer, memesan perabot baru, dan secara terbuka membahas rencananya untuk berlibur bersama teman-temannya ke Jepang. Tujuannya adalah untuk menciptakan narasi di kepala Baskara bahwa Anindita sedang menghabiskan banyak uang, sehingga jika perhiasan itu hilang, Baskara bisa menanamkan ide bahwa mungkin Anindita sendiri yang menjualnya diam-diam untuk membiayai gaya hidupnya, sebuah tuduhan yang bisa ia gunakan untuk membela diri jika diperlukan. Seminggu berlalu seperti dalam film slow motion. Setiap interaksi terasa penuh makna tersembunyi. Makan malam mereka bukan lagi sekadar makan malam, melainkan pertemuan antara seorang mangsa yang pura-pura tidak tahu dan seorang predator yang merasa dirinya sangat cerdas. Rumah mewah mereka bukan lagi sebuah surga, melainkan sebuah panggung megah yang didekorasi untuk sebuah malam pencurian. Anindita tahu waktunya sudah dekat. Ia bisa merasakannya dari cara Baskara menatapnya. Ada campuran rasa bersalah yang sekilas, namun tertutup oleh arogansi dan antisipasi kemenangan. Ia menatap istrinya seolah sedang mengucapkan selamat tinggal dalam diam, tidak menyadari bahwa orang yang benar-benar sedang mengucapkan selamat tinggal adalah Anindita. Malam itu, ia akan mengucapkan selamat tinggal pada suaminya, pada pernikahannya, dan pada kehidupan lama yang penuh kepalsuan. Operasi penukaran perhiasan telah selesai, namun bagi Anindita, ini barulah awal dari babak yang paling menegangkan. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran dan kemampuan aktingnya yang sesungguhnya. Ia harus hidup di dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri, berjalan di atas panggung yang telah ia siapkan, sambil menunggu aktor utamanya melakukan kesalahan fatal. Setiap pagi, ia membuka mata dan hal pertama yang ia rasakan bukanlah kehangatan sinar matahari yang menembus jendela,
melainkan dinginnya baja dari rencana yang membungkus hatinya yang terluka. Langkah pertama setelah koleksi replika berada di tempatnya adalah mengamankan harta yang sesungguhnya. Pada hari Jumat pagi, dengan alasan akan mengunjungi pameran kain tradisional di pusat kota, Anindita pergi ke bank. Di dalam ruang safe deposit box yang dingin dan senyap, ia membuka tas yang dibawanya. Satu persatu, ia mengeluarkan perhiasan aslinya. Di bawah cahaya lampu neon yang steril, kilau berlian, safir, dan zamrud itu tampak nyata dan hidup, seolah berdenyut dengan energi sejarah keluarganya. Ini bukan lagi sekadar benda mati. Ini adalah bukti cinta ibunya, warisan neneknya, dan kini, senjata pembalasannya. Dengan sangat hati-hati, ia menata semuanya di dalam kotak baja yang dingin. Saat pintu safe deposit box itu ditutup dan dikunci, Anindita merasakan sebagian bebannya terangkat. Asetnya aman. Kenangannya terlindungi. Kini, ia bisa fokus pada langkah selanjutnya, memasang umpan. Ia harus membuat harta karun di rumah tampak lebih menggiurkan, lebih mendesak untuk diambil. Kesempatan itu datang pada hari Minggu sore. Mereka sedang bersantai di ruang keluarga. Anindita, sambil membolak-balik majalah properti, berkata dengan nada santai, "Mas, aku kepikiran, deh. Kayaknya perhiasan warisan mama perlu kita perbarui asuransinya. Nilai emas dan batu mulia kan naik terus. Mungkin minggu depan aku panggil teman papa yang juru taksir untuk datang ke rumah. Biar kita tahu nilai pastinya sekarang berapa." Anindita bisa melihat perubahan subtil pada diri Baskara. Ia berhenti mengutak-atik ponselnya. Matanya yang tadi terpaku pada layar kini menatap Anindita dengan fokus yang tajam. Ada kilat kepanikan sesaat, diikuti oleh keserakahan yang berusaha keras ia sembunyikan di balik senyumnya. "Ide bagus, sayang," jawabnya. "Penting itu untuk mengamankan aset. Tapi apa tidak merepotkan kalau harus panggil orang ke rumah? Mungkin kamu bawa saja ke tempatnya." "Ah, jangan," sahut Anindita cepat, memainkan perannya sebagai istri yang naif dan protektif. "Terlalu berisiko bawa perhiasan sebanyak itu keluar. Lebih aman kalau ahlinya yang datang ke sini. Lagi pula, aku juga mau tanya-tanya soal perawatannya." Umpan itu sempurna. Dengan menyebut akan memanggil juru taksir, Anindita telah menciptakan sebuah tenggat waktu imajiner di kepala Baskara. Ia harus bertindak sebelum juru taksir itu datang dan berpotensi mengungkap kualitas perhiasan yang sebenarnya jika Baskara hanya mengambil sebagian. Ia harus mengambil semuanya, dan ia harus melakukannya segera. Sejak saat itu, Anindita memperhatikan suaminya menjadi lebih gelisah. Baskara jadi lebih sering memeriksa sistem keamanan rumah melalui aplikasi di ponselnya. Mungkin untuk mencari titik buta. Ia juga beberapa kali kedapatan menatap ke arah kamar tidur mereka dengan tatapan yang aneh, seolah sedang memvisualisasikan rute pencuriannya. Anindita membiarkan semua itu terjadi, sambil terus mengumpulkan amunisi. Ia memasang aplikasi perekam suara tersembunyi di ponselnya, yang aktif secara otomatis setiap kali ia meninggalkan ruangan tempat ia dan Baskara berada. Hasilnya adalah koleksi bukti yang mengerikan. Desahan mesra Baskara saat menelepon Riana, janji-janji manis tentang Menara Eiffel dan Kanal Venesia, dan diskusi detail tentang bagaimana mereka akan mencairkan aset curian mereka begitu tiba di Eropa. "Nanti kita jual kalung yang paling besar dulu di Jenewa." Suara Baskara terdengar jelas di rekaman. "Di sana pasarnya bagus. Mereka tidak akan banyak tanya. Uangnya bisa kita pakai untuk beli jam tangan Patek Philippe yang kamu mau itu." Mendengarkan rekaman itu membuat perut Anindita melilit, tetapi ia menahan emosinya. Ini adalah bukti. Ini adalah paku terakhir untuk peti mati pernikahan mereka dan reputasi Baskara. Sementara itu, Anindita juga mulai memainkan peran istri yang sedikit lebih boros dari biasanya. Ia membeli beberapa gaun desainer, memesan perabot baru, dan secara terbuka membahas rencananya untuk berlibur bersama teman-temannya ke Jepang. Tujuannya adalah untuk menciptakan narasi di kepala Baskara bahwa Anindita sedang menghabiskan banyak uang, sehingga jika perhiasan itu hilang, Baskara bisa menanamkan ide bahwa mungkin Anindita sendiri yang menjualnya diam-diam untuk membiayai gaya hidupnya, sebuah tuduhan yang bisa ia gunakan untuk membela diri jika diperlukan.
Seminggu berlalu seperti dalam film slow motion. Setiap interaksi terasa penuh makna tersembunyi. Makan malam mereka bukan lagi sekadar makan malam, melainkan pertemuan antara seorang mangsa yang pura-pura tidak tahu dan seorang predator yang merasa dirinya sangat cerdas. Rumah mewah mereka bukan lagi sebuah surga, melainkan sebuah panggung megah yang didekorasi untuk sebuah malam pencurian. Anindita tahu waktunya sudah dekat. Ia bisa merasakannya dari cara Baskara menatapnya. Ada campuran rasa bersalah yang sekilas, namun tertutup oleh arogansi dan antisipasi kemenangan. Ia menatap istrinya seolah sedang mengucapkan selamat tinggal dalam diam, tidak menyadari bahwa orang yang benar-benar sedang mengucapkan selamat tinggal adalah Anindita. Malam itu, ia akan mengucapkan selamat tinggal pada suaminya, pada pernikahannya, dan pada kehidupan lama yang penuh kepalsuan. Malam itu udara terasa lebih berat. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan hawa yang lembab. Anindita tahu, inilah malamnya. Baskara pulang lebih awal dari biasanya, membawa serta aura kegelisahan yang ia coba tutupi dengan obrolan ringan tentang pekerjaan. Ia bahkan membelikan Anindita kue opera dari toko kue favoritnya. Sebuah gestur manis yang terasa seperti sogokan terakhir seorang terpidana mati. Mereka makan malam dalam keheningan yang canggung, hanya ditemani denting pelan alat makan di atas piring porselen. Anindita memainkan perannya dengan sempurna. Ia tampak sedikit lelah, mengeluh sakit kepala ringan, dan memutuskan untuk tidur lebih awal. "Aku minum obat dulu ya, Mas. Kepalaku pusing sekali," katanya. Sebuah kalimat yang sengaja ia rancang untuk memberi sinyal bahwa ia akan tidur nyenyak. Pada pukul 10:30, Anindita sudah berada di dalam selimut, membelakangi sisi tempat tidur Baskara. Ia memejamkan mata, mengatur napasnya agar terdengar teratur dan dalam, seperti orang yang sudah terlelap. Namun, setiap saraf di tubuhnya tegang, setiap indranya waspada. Kegelapan di dalam kamar tidur bukan lagi menenangkan, melainkan panggung yang menunggu aktornya naik. Telinganya menjadi radar, menyaring setiap suara, desiran AC, tetesan sisa air hujan dari atap, dan detak jantungnya sendiri yang terasa begitu keras di rongga dadanya. 1 jam berlalu. Anindita hampir saja goyah, berpikir mungkin ia salah perhitungan. Tapi kemudian, ia mendengarnya. Suara derit yang sangat pelan dari sisi tempat tidur Baskara. Suaminya telah bangkit. Anindita tidak bergerak sedikit pun, bahkan saat ia merasakan sedikit getaran di kasur. Ia terus bernapas dengan irama yang sama. Lalu terdengar langkah kaki tanpa suara. Langkah seseorang yang berusaha keras untuk tidak menimbulkan bunyi di atas lantai parket. Baskara bergerak melintasi ruangan menuju ruang ganti, tempat meja rias Anindita berada. Anindita membuka matanya sedikit. Hanya celah kecil, cukup untuk melihat siluet suaminya yang bergerak dalam temaram lampu tidur. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ini dia, momen yang telah ia rancang dan tunggu. Ia mendengar suara laci meja rias ditarik dengan sangat perlahan, menghasilkan suara gesekan kayu yang serak. Lalu, klik pelan dari kait kuningan kotak perhiasan warisan neneknya. Anindita membayangkan jari-jari suaminya menyentuh perhiasan palsu itu, merasakan beratnya yang meyakinkan, melihat kilaunya yang menipu di bawah cahaya remang-remang. Sebuah ironi yang pahit dan memuaskan. Keheningan berlangsung selama beberapa menit. Baskara mungkin sedang mengagumi hasil curiannya. Kemudian, Anindita mendengar suara resleting tas dibuka dan ditutup, diikuti oleh langkah kaki yang sama pelannya kembali menuju tempat tidur. Derit kasur kembali terdengar. Baskara sudah kembali ke posisinya. Bagi dunia luar, tidak ada yang terjadi. Tapi di dalam kamar itu, sebuah pengkhianatan besar baru saja selesai dieksekusi. Anindita tetap memejamkan mata, memaksa dirinya untuk tenang hingga fajar menyingsing. Tidur adalah hal yang mustahil malam itu. Pagi harinya, Anindita menunggu hingga Baskara masuk ke kamar mandi. Inilah waktunya untuk pertunjukan puncak. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke meja rias seolah hendak bersiap-siap. Ia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan pekikan tertahan, diikuti oleh sebuah jeritan panik yang terdengar sangat nyata. "Mas! Mas Baskara!" Ia berlari ke pintu kamar mandi dan menggedornya dengan brutal.
Mas, cepat keluar. Ya Tuhan. Baskara keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Wajahnya dipenuhi buih cukur dan ekspresi kaget yang sudah ia latih. Ada apa? Anin? Kamu kenapa? Perhiasanku. Kotaknya isinya kosong. Anindita menyeret Baskara ke meja rias, menunjuk kotak kayu yang terbuka dan kosong. Air mata, yang dipicu oleh campuran emosi nyata dan akting brilian, mulai mengalir deras di pipinya. Ia ambruk ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Dirampok, kita kemasukan perampok. Mas, semua perhiasan mama dan nenek hilang. Penampilan Anindita begitu meyakinkan hingga untuk sesaat. Baskara sendiri tampak ragu. Tapi ia cepat menguasai diri dan memainkan perannya. Ia memeluk Anindita, menenangkannya dengan kata-kata klise. Tenang, sayang, tenang. Kamu yakin? Mungkin kamu pindahkan. Tidak, jerit Anindita. Aku tidak pernah memindahkannya. Semalam masih ada di sana. Semuanya hilang, Mas. Semuanya. SSSST oke, kata Baskara. Suaranya berusaha terdengar menenangkan. Kita harus lapor polisi sekarang juga. Ini adalah bagian dari rencananya. Untuk menunjukkan bahwa ia tidak bersalah. Polisi. Isak Anindita. Benar, kita harus panggil polisi. 1 jam kemudian, 2 orang petugas polisi sudah berada di kamar mereka. Anindita, dengan mata bengkak dan suara bergetar, menceritakan kronologi penemuannya. Baskara berdiri di sisinya, tampak seperti suami yang protektif dan hancur, memberikan keterangan tambahan dan menekankan betapa berharganya nilai perhiasan itu, baik secara finansial maupun emosional. Ia bahkan dengan fasih menyebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda pembobolan, menunjukkan kemungkinan pelaku adalah orang yang sangat profesional. Saat polisi sedang memeriksa seluruh rumah, Baskara memeluk Anindita di sudut ruangan. Aku janji, sayang, bisiknya di telinga Anindita. Napasnya berbau kopi pagi dan kebohongan. Aku akan lakukan apa saja untuk menemukan perhiasan itu kembali. Aku akan kerahkan semua koneksiku. Kamu jangan khawatir. Anindita hanya mengangguk lemah dalam pelukannya, menyandarkan kepalanya yang pusing di dada suaminya. Ia bisa merasakan detak jantung Baskara yang tenang dan stabil, detak jantung seorang penjahat yang yakin ia telah melakukan kejahatan sempurna. Di balik wajahnya yang basah oleh air mata palsu, Anindita tersenyum dalam hati. Drama telah selesai. Laporan polisi telah dibuat, memberinya catatan resmi tentang kehilangan tersebut. Baskara merasa tak tersentuh. Sempurna. Tikus itu sudah masuk sepenuhnya ke dalam perangkap. Sekarang, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menjepretnya. Ribuan kilometer jauhnya, di dalam kepompong mewah kabin kelas bisnis, Baskara Anggoro menyesap champagne-nya dan tersenyum. Di sisinya, Riana Putri sedang sibuk mengambil selfie, memastikan sudut pengambilan gambarnya menangkap logo maskapai penerbangan yang prestisius di sandaran kepala. Bagi mereka, dunia adalah milik mereka, sebuah taman bermain yang terhampar luas dan siap untuk ditaklukkan. Aku tidak sabar untuk belanja sepuasnya, cicit Riana, meletakkan kepalanya di bahu Baskara. Bayangkan wajah teman-temanku saat aku posting foto dengan tas Birkin baru dari Paris. Apapun untukmu, sayang, jawab Baskara, merasa seperti seorang raja. Perasaan bersalahnya terhadap Anindita telah menguap, digantikan oleh adrenalin kemenangan. Ia telah berhasil melakukan kudeta sempurna. Ia mendapatkan wanita muda yang memujanya dan modal tak terbatas untuk memanjakannya. Sementara istrinya di rumah mungkin sedang meratapi nasib sialnya. Ia merasa jenius, tak terkalahkan. Kedatangan mereka di Paris adalah sebuah perayaan kemewahan. Sebuah sedan Mercedes hitam menunggu mereka di Bandara Charles de Gaulle, membawa mereka melintasi kota menuju istana sementara mereka. Sebuah kamar suite di Four Seasons Hotel George V. Dari jendela kamar mereka yang besar, menara Eiffel berkilauan, tampak begitu dekat seolah bisa mereka sentuh. Riana menjerit kecil penuh kegembiraan dan langsung sibuk merekam room tour untuk konten media sosialnya. Hari-hari berikutnya adalah kabut kebahagiaan yang mahal.
Pagi hari diisi dengan sarapan croissant dan kopi di kafe-kafe pinggir jalan yang cantik, diikuti dengan penyerbuan ke butik-butik paling eksklusif di Rue du Faubourg Saint-Honor dan Avenue Montaigne. Baskara mengeluarkan kartu kreditnya tanpa ragu. Kantong belanja dari Chanel, Dior, Hermes, dan Louis Vuitton menumpuk di kamar hotel mereka seperti piala. Rihanna bermandikan kemewahan, dan Baskara bermandikan puja-puji dari kekasih mudanya. "Kamu hebat banget, Mas," bisik Rihanna suatu malam, saat mereka makan malam di sebuah restoran berbintang Michelin. "Bisa mendapatkan semua ini. Istrimu di rumah lagi nangis-nangis meratapi perhiasan tuanya kali ya? Kasihan, deh." Baskara tertawa. Biarkan saja. Dia terlalu sibuk dengan dunianya yang membosankan untuk mengerti permainan tingkat tinggi seperti ini. Namun, surga mereka yang dibangun di atas kebohongan itu membutuhkan bahan bakar yang tidak sedikit. Pengeluaran mereka jauh melebihi perkiraan. Rihanna, yang seleranya semakin mahal setiap harinya, kini menginginkan sebuah jam tangan Patek Philippe Nautilus yang ia lihat di majalah. Harganya setara dengan sebuah apartemen di Jakarta. Uang tunai yang telah disiapkan Baskara dari dana perusahaan mulai menipis. "Jam tangan itu, harganya mahal sekali, Ri," kata Baskara sedikit ragu saat Rihanna menunjukkannya. Wajah Rihanna langsung berubah masam. "Katanya apapun untukku? Kalau cuma segitu aja nggak sanggup, buat apa aku sama kamu?" Ancamnya dengan nada manja yang berbahaya. Baskara tahu ia tidak punya pilihan. Ia harus menjaga citranya sebagai pria super kaya di mata Rihanna. Inilah saatnya untuk menjalankan fase kedua dari rencananya. Ia mengeluarkan sebuah kantong bludru hitam dari brankas kamar hotel. Di dalamnya, sebuah kalung berlian imitasi berkilauan dengan angkuh. Itu adalah replika dari perhiasan termahal dalam koleksi Anindita. "Tenang, sayang," katanya dengan penuh percaya diri. "Aku punya solusinya. Ini hanya salah satu dari investasi kita. Besok, kita terbang ke Jenewa. Di sana, kita akan mencairkan ini. Setelah itu, kamu bisa beli 2 jam tangan kalau kamu mau." Mata Rihanna kembali berbinar. Jenewa, Swiss, pusat perbankan dan barang mewah dunia. Terdengar lebih glamor lagi. Penerbangan singkat ke Jenewa terasa seperti perjalanan menuju puncak dunia. Mereka mendarat dengan perasaan superioritas yang meluap-luap. Jenewa menyambut mereka dengan udara pegunungan yang sejuk dan etalase toko yang memamerkan kemewahan yang lebih tua dan lebih mapan daripada Paris. Mengikuti rekomendasi yang ia baca di internet, Baskara memilih sebuah butik perhiasan dan jam tangan antik yang terletak di Rue Durhone, jalan paling bergengsi di kota itu. Toko itu tidak besar, tetapi auranya memancarkan eksklusivitas. Pintu kayu berat, etalase kaca yang menampilkan beberapa arloji langka, dan seorang penjaga pintu yang membukakan pintu untuk mereka. Baskara dan Rihanna melangkah masuk, keduanya mengenakan pakaian terbaik mereka, memancarkan aura pasangan kaya raya dari Asia. Seorang pria tua yang rapi dengan kacamata berbingkai emas dan setelan jas yang sempurna menyambut mereka dengan anggukan sopan. "Bonjour, comment puis-je vous aider?" "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Baskara tersenyum, merasa di atas angin. "Bonjour, saya ingin menjual sebuah barang. Sebuah pusaka keluarga," katanya dalam bahasa Inggris, sambil dengan hati-hati meletakkan kantong bludru itu di atas meja kaca. Dengan gerakan dramatis, ia membuka kantong itu dan mendorong kalung berlian palsu itu ke arah sang ahli. Cahaya dari lampu gantung kristal di atas mereka menimpa kalung itu, membuatnya berkilauan dengan cemerlang. Rihanna menatapnya dengan bangga. Baskara menatap sang ahli dengan antisipasi. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja meletakkan bom waktu di depan seorang ahli penjinak bom. Ia tidak tahu bahwa surga kebohongannya akan segera runtuh. Di sini, di dalam toko yang sunyi dan elegan ini. Jebakan Anindita, yang dipasang ribuan kilometer jauhnya, akhirnya siap untuk menjepret. Pria tua ahli perhiasan itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Monsieur Dubois, mengambil kalung itu dengan gestur yang penuh hormat, seolah sedang menangani artefak bersejarah. Ia meletakkannya di atas nampan beludru berwarna navy,
membiarkan cahaya toko yang terang menyorot setiap fatet dari batu-batu yang berkilauan itu. Baskara bersandar sedikit ke depan. Senyum puas tersungging di bibirnya. Riana, di sisinya, sudah membayangkan bunyi denting mesin kasir dan jam tangan Patek Philippe melingkar di pergelangan tangannya. Monsieur Dubois mengambil loupe, kaca pembesar kecil yang biasa digunakan para ahli perhiasan, dan menempelkannya ke matanya. Dengan konsentrasi penuh, ia mulai memeriksa detail kalung itu. Ia mengamatinya dari ujung ke ujung, dari pengaitnya yang rumit hingga ke setiap cabang dan dudukan batu. Keheningan di dalam toko terasa pekat, hanya dipecah oleh suara samar dari jam-jam dinding antik yang berdetak dalam harmoni yang tenang. Baskara merasa sedikit tidak sabar. Itu adalah peninggalan era kolonial, katanya, mencoba menambahkan sedikit bobot sejarah pada kebohongannya. Dibuat oleh pengrajin dari Eropa untuk keluarga bangsawan di Jawa. Monsieur Dubois tidak menanggapi. Ia meletakkan loupenya dan mengambil sebuah alat kecil seperti pena dari lacinya. Sebuah diamond tester. Ia menyentuhkan ujung alat itu ke salah satu batu terbesar di tengah kalung. Tidak ada bunyi. Lampu indikator tidak menyala. Ia mencobanya lagi pada batu yang lain. Hasilnya sama. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi. Namun Baskara mulai merasakan firasat buruk yang dingin merayap di punggungnya. Setelah melakukan pengujian singkat pada logamnya, Monsieur Dubois meletakkan semua peralatannya. Ia menatap Baskara, bukan dengan tatapan menuduh, melainkan dengan tatapan seorang dokter yang akan menyampaikan diagnosis yang berat. "Tuan," mulainya dengan suara yang datar dan sopan. "Ini adalah sebuah karya yang sangat indah. Sebuah replika yang dibuat dengan keahlian tingkat tinggi. Pengrajinnya jelas seorang yang berbakat." Otak Baskara butuh beberapa detik untuk memproses kata, replika. Replika? Apa maksud Anda? Itu berlian asli. Saya punya sertifikatnya di rumah. Tambahnya dengan sedikit gagap. Monsieur Dubois menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Maafkan saya, Tuan. Batu-batu ini adalah cubik zirconia kualitas terbaik, dan logamnya adalah perak murni yang dilapisi rodium untuk mencegah oksidasi dan memberikan kilau seperti platinum. Kualitas pengerjaannya luar biasa. Saya akui. Tapi zirkonia tetaplah zirkonia, bukan berlian. Nilainya mungkin hanya 1% dari nilai barang aslinya." Dunia Baskara seolah runtuh dalam sekejap. "Tidak mungkin," serunya. Suaranya naik 1 oktav. "Anda pasti salah. Coba periksa lagi. Alat Anda mungkin rusak." Riana, yang sedari tadi mendengarkan dengan bingung, akhirnya menangkap inti dari percakapan itu. Kata, palsu, replika, dan zirkonia berdengung di telinganya. Wajahnya yang tadi berseri-seri karena antisipasi, kini memucat pasi, lalu berubah menjadi merah padam karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. "Palsu?" desisnya pada Baskara. Suaranya tajam seperti pecahan kaca. "Jadi kamu bawa aku jauh-jauh ke sini untuk menjual perhiasan palsu? Kamu bohongi aku." "Tidak, sayang, dengarkan dulu." Baskara mencoba meraih tangan Riana, tetapi ditepis dengan kasar. "Penipu!" teriak Riana, tak peduli lagi dengan sopan santun di tempat mewah itu. "Jadi selama ini kamu cuma pamer pakai barang palsu? Kamu tidak sekaya yang aku kira? Kamu membohongiku." Keributan itu membuat Monsieur Dubois mengerutkan kening. Sikap profesionalnya yang tenang kini berganti dengan kewaspadaan yang dingin. Ia melihat kepanikan di mata Baskara dan amarah di wajah Riana, dan ia mengerti apa yang sedang terjadi. Ini bukan sekadar kesalahan identifikasi. Ini adalah percobaan penipuan. "Tuan," kata Monsieur Dubois dengan nada yang kini lebih tegas dan dingin. "Mencoba menjual barang palsu dengan klaim sebagai barang asli adalah pelanggaran serius di Swiss. Jika Anda terus bersikeras, saya tidak punya pilihan lain selain menghubungi pihak berwenang." Ancaman itu menyadarkan Baskara sepenuhnya. Polisi, penjara di negeri orang, skandal internasional. Kepanikannya mencapai puncak. Ia tidak bisa berpikir jernih. Semua rencananya yang brilian, semua kesombongannya, hancur lebur di atas meja beludru berwarna navy itu,
Di samping sebuah kalung palsu yang kini terlihat norak dan murahan di matanya. Tidak, tidak perlu, katanya tergagap. Pasti ada kesalahan. Mungkin saya yang salah ambil. Maaf sudah mengganggu waktu Anda. Dengan tangan gemetar, ia menyapu kalung itu kembali ke dalam kantong bludrunya dan menarik lengan Riana yang masih membeku karena marah. Ayo kita pergi, desaknya. Mereka keluar dari toko itu dengan tergesa-gesa, diiringi oleh tatapan dingin Monsieur Dubois dan penjaga pintu. Begitu berada di trotoar Rue Durhone yang elegan, di bawah tatapan orang-orang yang lalu lalang, bendungan amarah Riana jebol. Kamu mempermalukanku, pekiknya, mendorong Baskara dengan keras. Semua tas ini, liburan ini, apa semuanya juga palsu? Apa kamu sebenarnya tidak punya uang? Jawab aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ri. Ada yang salah. Pasti Anindita, dia pasti sudah menukarnya. Baskara mencoba mencari kambing hitam. Otaknya yang panik akhirnya sampai pada satu-satunya kemungkinan logis. Kemungkinan yang membuatnya merasa lebih bodoh dari siapapun di dunia. Oh, jadi sekarang kamu menyalahkan istrimu? Istrimu yang bodoh dan naif itu ternyata lebih pintar dari kamu. Ejek Riana. Tawanya terdengar histeris. Aku sudah selesai. Aku tidak mau berurusan dengan pembohong miskin sepertimu. Pertengkaran mereka menjadi tontonan publik. Surga impian mereka di Eropa telah berubah menjadi neraka pribadi yang paling memalukan. Mereka kembali ke hotel dalam keheningan yang penuh kebencian. Riana langsung mengunci diri di kamar tidur, sementara Baskara duduk termangu di ruang tamu suite mereka, menatap kosong ke arah menara Eiffel yang kini tampak seperti monumen kegagalannya. Ia mengambil ponselnya, ingin menelepon Anindita dan memakinya, tetapi ia sadar betapa konyolnya hal itu. Apa yang akan ia katakan? Kau menukar perhiasan yang ingin aku curi dengan yang palsu. Ia kalah. Benar-benar kalah telak. Dan ia bahkan belum tahu bahwa kejatuhannya baru saja dimulai. Sementara Baskara terperosok dalam jurang keputusasaan di Jenewa, di Jakarta, badai yang sesungguhnya baru saja mengamuk. Pagi itu, di kantor hukumnya yang sejuk, Anindita menerima panggilan telepon yang telah ia tunggu-tunggu. Di seberang sana, suara Ratna Wijojo terdengar tenang namun penuh kemenangan. Selamat pagi, Bu Anindita. Penetapan sita marital dari pengadilan sudah keluar. Efektif sejak 1 jam yang lalu. Semua aset atas nama suami Anda, aset bersama, dan rekening utama perusahaan Anggoro Group telah dibekukan. Anindita memejamkan matanya sejenak. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap, melainkan sebuah kepuasan yang dingin dan dalam. Rasanya seperti langkah terakhir dalam sebuah permainan catur yang panjang telah dijalankan, dan lawannya kini dalam posisi skakmat. Terima kasih banyak atas kerja cepatnya, Bu Ratna. Ini baru permulaan, jawab Ratna. Sekarang, mari kita nyalakan apinya. Api. Yang dimaksud Ratna adalah sebuah rilis pers yang telah mereka susun dengan sangat hati-hati. Bukan untuk disebar ke semua media, melainkan dibocorkan secara eksklusif ke dua sumber. Sebuah portal berita bisnis terkemuka dan seorang penulis gosip high society yang akun media sosialnya diikuti oleh seluruh kalangan elit Jakarta. Judul berita di portal bisnis itu muncul menjelang makan siang. Guncangan di Anggoro Group. CEO Baskara Anggoro digugat cerai. Aset perusahaan dibekukan di tengah dugaan penggelapan dana. Sementara itu, akun gosip Jakarta Konfidensial mengunggah sebuah postingan yang lebih sensasional. Pernikahan impian berakhir. Anindita Laksmi, pewaris tahta Laksmi, mengajukan gugatan cerai terhadap Baskara Anggoro. Sumber dalam menyebut adanya orang ketiga, seorang influencer inisial RP, dan drama hilangnya perhiasan warisan bernilai miliaran. The tea is piping hot. Minuman panas. Efeknya seketika dan brutal. Ponsel Anindita mulai bergetar tanpa henti. Panggilan dan pesan masuk dari teman-teman, kerabat, dan rekan bisnis. Kali ini, ia menjawabnya. Dengan nada yang terkontrol dan penuh martabat, ia membenarkan berita perceraian itu, memainkan peran sebagai korban yang tegar. Simpati mengalir deras untuknya. Reputasi Baskara,
yang dibangunnya bertahun-tahun, hancur dalam hitungan jam. Ia bukan lagi pengusaha muda yang cemerlang, melainkan seorang suami bejat, penipu, dan pengkhianat. Badai itu tidak hanya menghantam lingkaran sosial mereka, tetapi juga dunia bisnis. Para investor dan mitra kerja Baskara panik. Pembekuan aset perusahaan berarti semua proyek terhenti, semua pembayaran tertunda. Mereka yang dulu memuji visi Baskara kini mempertanyakan integritasnya. Di tengah badai itu, Anindita melangkah masuk ke kantor Anggoro Group. Karyawan yang berpapasan dengannya menatap dengan campuran rasa ingin tahu, kasihan, dan takut. Namun, Anindita berjalan dengan kepala tegak, aura kekuasaan yang tak terbantahkan mengelilinginya. Ia langsung menuju ruang rapat Dewan Direksi, di mana beberapa anggota Dewan, yang sebagian besar adalah orang-orang kepercayaan ayahnya, telah menunggunya. Seperti yang Anda semua sudah dengar, mulai Anindita, suaranya tenang namun memegang otoritas penuh. Perusahaan sedang dalam krisis. Baskara, untuk sementara waktu, tidak dapat menjalankan tugasnya. Sebagai salah satu pemegang saham utama dan atas nama keluarga Laksmi yang merupakan investor awal perusahaan ini, saya akan mengambil alih kendali operasional untuk sementara waktu. Tidak ada yang membantah. Mereka tahu bahwa di saat seperti ini, Anindita adalah satu-satunya harapan untuk menstabilkan kapal yang sedang oleng ini. Jauh di Jenewa, Baskara sama sekali tidak menyadari tsunami yang telah melanda kehidupannya di Jakarta. Setelah pertengkaran hebat, Riana akhirnya setuju untuk tidak meninggalkannya, dengan syarat Baskara harus segera membelikannya tiket pulang ke Jakarta, terserah bagaimana caranya. Mereka tiba di konter maskapai di bandara dengan sisa-sisa harga diri mereka. 2 tiket kelas bisnis ke Jakarta, penerbangan paling awal, kata Baskara pada petugas, sambil menyodorkan kartu kredit andalannya. Petugas itu menggesek kartu tersebut. Maaf, Tuan, kartu Anda ditolak. Baskara mengerutkan kening. Ia mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Coba yang ini. Ditolak juga, Tuan. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Baskara. Ia mencoba kartu debitnya. Maaf, dana tidak mencukupi. Keputusasaan mulai mencengkeramnya. Ia menyingkir dari antrean. Wajahnya pucat. Dengan tangan gemetar, ia menelepon call center prioritas banknya di Jakarta. Setelah melalui beberapa verifikasi keamanan, suara operator di seberang terdengar dingin dan formal. Mohon maaf, Bapak Baskara Anggoro. Kami tidak bisa memproses transaksi apapun dari rekening Anda. Sesuai dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 237 PDTG 2025 PN Jakarta Sel, seluruh aset dan rekening atas nama Anda telah dibekukan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Ponsel itu terlepas dari genggaman Baskara dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Bu, seluruh asetnya dibekukan. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Anindita. Ini semua perbuatan Anindita. Istrinya yang ia anggap lemah dan penurut itu telah melancarkan serangan balik yang begitu cepat, begitu telak, dan begitu menghancurkan. Ia kini terdampar di negeri orang, tanpa uang, dengan seorang kekasih yang menatapnya dengan pandangan jijik, dan sebuah kehidupan di Jakarta yang telah hancur berkeping-keping. Sementara itu, di ruang rapat Anggoro Group, Anindita baru saja menutup rapat Dewan Direksi. Ia menatap keluar jendela, memandang cakrawala Jakarta yang sibuk. Ia tidak merasakan kemenangan yang membara, melainkan ketenangan yang dingin. Ia telah mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ia bukan lagi korban. Ia adalah sang ratu yang telah merebut kembali kerajaannya. Dan sang raja yang terbuang itu bahkan belum memulai perjalanannya yang panjang dan memalukan untuk pulang. Perjalanan pulang Baskara adalah antitesis dari keberangkatannya yang penuh gaya. Kemewahan kelas bisnis berganti menjadi kursi sempit di kelas ekonomi, terjepit di antara seorang ibu dengan bayi yang menangis dan seorang pria yang mendengkur. Ia berhasil membeli tiket satu arah itu setelah melalui penghinaan terbesar dalam hidupnya. Menjual jam tangan Rolex-nya, satu-satunya barang berharga asli yang ia kenakan, kepada seorang pedagang di Jenewa dengan harga jauh di bawah pasaran. Riana sudah meninggalkannya 2 hari sebelumnya. Setelah menyadari Baskara benar-benar tidak punya uang sepeser pun,
Ia menelepon salah satu pengagumnya di Jakarta dan berhasil mendapatkan tiket pulang, meninggalkan Baskara di hotel tanpa sepatah kata pun. Selama penerbangan 18 jam itu, Baskara disiksa oleh pikirannya sendiri. Setiap detail dari rencana Anindita yang kini ia sadari, terputar ulang di kepalanya seperti film horor. Senyum sabar istrinya, sikapnya yang lupa mengunci kotak perhiasan, usulannya untuk memanggil juru taksir, semuanya adalah jebakan yang dipasang dengan presisi mematikan. Ia merasa seperti seekor tikus arogan yang menari-nari di atas piring, tidak menyadari bahwa ia sedang menari untuk seekor kucing yang sabar mengamati dari kegelapan. Ia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta bukan sebagai raja yang kembali, melainkan sebagai seorang buronan yang kalah perang. Tidak ada mobil pribadi yang menjemputnya. Ia memesan taksi online, dan saat mobil itu memasuki gerbang kompleks perumahannya yang mewah, ia merasakan sedikit harapan. Mungkin ia bisa bicara dengan Anindita, memohon, dan memperbaiki semuanya. Namun, saat taksi berhenti di depan rumahnya, harapan itu pupus. Pagar rumahnya tergembok dari dalam. Di pilar gerbang, tertempel selembar kertas di dalam map plastik bening. Dengan tangan gemetar, Baskara mendekat dan membacanya. Itu adalah salinan surat resmi dari kantor pengacara Anindita, yang dengan bahasa hukum yang dingin dan formal, menyatakan bahwa properti tersebut berstatus sengketa dalam gugatan cerai dan ia dilarang memasuki pekarangan rumah tanpa persetujuan tertulis dari pihak Anindita atau pengacaranya. Ia telah terkunci, secara harfiah, dari kehidupannya sendiri. Sopir taksi menatapnya dengan curiga. Jadi turun di sini, Pak? Malam itu, Baskara tidur di sebuah hotel melati di dekat bandara, sebuah tempat yang ironisnya sering ia gunakan untuk transit bersama wanita-wanita simpanannya di masa lalu. Bau apak dan suara dengungan nyamuk menjadi musik latar bagi malam penuh penyesalannya. Pertemuan yang tak terhindarkan itu akhirnya diatur seminggu kemudian. Bukan di rumah mereka yang penuh kenangan, bukan pula di kantor perusahaan yang pernah ia pimpin. Pertemuan itu diadakan di ruang konferensi kantor hukum Ratna Widjojo, sebuah wilayah netral yang sengaja dipilih untuk melucuti sisa-sisa kekuasaan yang mungkin masih Baskara rasakan. Baskara datang dengan penampilan yang kusut. Setelan jasnya yang dulu mahal kini terlihat kebesaran di tubuhnya yang sedikit kurus, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Di seberang meja, Anindita duduk dengan punggung lurus, mengenakan blus sutra berwarna zamrud yang membuat kulitnya tampak bercahaya. Ia didampingi oleh Ratna Widjojo. Anindita tampak tenang, seolah ini hanyalah rapat bisnis biasa. Ketenangannya itulah yang paling menakutkan bagi Baskara. Anin, Baskara memulai dengan suara serak, mencoba taktik pertama, memohon simpati. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Tapi semua ini terlalu kejam. Membekukan semuanya. Menghancurkan reputasiku. Apa kamu tidak ingat 7 tahun yang kita lalui bersama? Anindita menatapnya. Ekspresinya tidak berubah. Justru karena aku ingat 7 tahun itu, aku melakukan ini, Mas. Aku ingat setiap janji yang kau ucapkan. Dan aku juga ingat setiap kebohongan yang kau tanam di belakangku. Melihat simpati tidak berhasil, Baskara beralih ke taktik kedua, menyalahkan orang lain. Ini semua karena Riana. Dia yang meracuni pikiranku. Dia yang materialistis dan terus menuntut. Aku terjebak. Anin. Ratna Widjojo tertawa kecil. Suara tawanya kering seperti daun jatuh. Tuan Baskara. Menyalahkan kekasih gelap Anda adalah pembelaan yang sangat lemah. Anda seorang pria dewasa, seorang CEO. Anda membuat pilihan Anda sendiri. Keputusasaan membuat Baskara beralih ke taktik terakhir, serangan balik. Kamu juga tidak sempurna. Kamu merencanakan semua ini. Kamu menjebakku. Itu licik. Anindita. Kamu sengaja membuatku jatuh. Inilah momen yang ditunggu Anindita. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap lurus ke mata Baskara. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan sebersit emosi terlihat di wajahnya, bukan amarah, melainkan sebuah kekecewaan yang dingin. Menjebakmu? Tanyanya dengan suara pelan namun menusuk. Aku tidak pernah memaksamu untuk berselingkuh.
Aku tidak pernah menyuruhmu untuk mencuri. Aku hanya memberikan panggung, dan kau dengan sukarela memainkan peran seorang penjahat dengan begitu meyakinkan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia melancarkan pukulan finalnya. Perhiasan yang kau curi itu, lanjutnya, suaranya kini terdengar hampir santai. Aku tahu kau membawanya ke Jenewa. Aku ingin tahu, bagaimana reaksi ahli perhiasan di sana saat kau menunjukkan koleksi cubik zirconia dan perak lapis rhodium kepadanya. Wajah Baskara berubah pucat seperti mayat. Ia menatap Anindita dengan ngeri. Oh, kau kaget? Anindita tersenyum tipis, senyum pertama yang Baskara lihat, dan itu adalah senyum yang paling mengerikan. Perhiasan itu sudah kutukar berbulan-bulan yang lalu. Mas, terima kasih sudah bersusah payah membawanya ke Eropa. Kau sudah membantuku membuang sampah yang sangat mahal ongkos pembuatannya. Baskara ternganga. Udara seolah tersedot keluar dari paru-parunya. Jadi benar. Seluruh premis rencananya, fondasi dari keserakahannya, adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh istrinya. Aku punya rekamannya, tambah Anindita. Suaranya kini kembali datar. Setiap percakapanmu dengan Riana. Aku punya jejak digitalnya. Setiap tiket yang kau pesan. Aku punya jejak finansialnya. Setiap rupiah yang kau pindahkan dari perusahaan. Kau tidak punya apa-apa untuk melawanku. Baskara, kau tidak hanya kalah. Kau memang tidak pernah ikut bermain dalam permainan ini sejak awal. Kau hanya bidak catur yang aku gerakan menuju kehancuranmu sendiri. Keheningan total menyelimuti ruangan. Baskara menatap Anindita, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat istrinya. Ia melihat seorang wanita asing yang cerdas, dingin, dan benar-benar tak terjangkau. Semua harga dirinya, semua arogansinya, semua citra diri yang telah ia bangun, hancur berkeping-keping di lantai kantor hukum yang dingin itu. Ia bukan hanya bangkrut secara finansial dan sosial. Ia telah dimusnahkan secara psikologis. Ia sadar, inilah akhir yang sesungguhnya. 1 tahun kemudian. Langit Jakarta masih sama sibuknya, namun dunia Anindita Laksmi telah berubah total. Proses perceraiannya yang sengit telah selesai 6 bulan lalu. Dengan segunung bukti yang tak terbantahkan, Anindita memenangkan gugatan itu dengan telak. Ia mendapatkan kembali kepemilikan mayoritas perusahaan, rumah mereka, dan tentu saja, seluruh aset pribadinya. Nama Anggoro Group telah ia ganti menjadi Laksmi Sentosa, kembali ke akar nama keluarganya, sebuah simbol pembersihan dan kelahiran kembali. Baskara Anggoro kini hanyalah sebuah nama dari masa lalu. Ia menjadi contoh klasik dari kejatuhan yang spektakuler di kalangan pebisnis Jakarta. Terlilit utang dari biaya hukum dan tuntutan ganti rugi perusahaan. Ia menyatakan dirinya bangkrut. Reputasinya yang beracun membuatnya tak mungkin lagi mendapat tempat di dunia korporat. Terakhir kali Anindita mendengar kabarnya, Baskara tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, bekerja sebagai konsultan lepas untuk proyek-proyek kecil, sebuah bayangan menyedihkan dari dirinya yang dulu. Riana Putri? Ia menghilang dari kehidupan Anindita secepat ia muncul. Setelah skandal itu meledak, ia sempat menonaktifkan media sosialnya, namun beberapa bulan kemudian ia kembali aktif, memamerkan liburan ke Bali bersama seorang pengusaha tambang yang baru. Ia adalah parasit yang selalu menemukan inang baru, sebuah karakter sampingan yang tidak penting dalam kisah utama Anindita. Kisah utama itu kini adalah tentang Anindita sendiri. Di bawah kepemimpinannya, Laksmi Sentosa tidak hanya stabil, tetapi juga berkembang pesat. Ia membawa perspektif baru, fokus pada bisnis yang berkelanjutan dan etis, yang justru menarik minat investor-investor muda. Ia bukan lagi sekadar istri Baskara, atau putri keluarga Laksmi. Ia adalah Anindita Laksmi, seorang CEO yang dihormati karena kecerdasan dan integritasnya. Sore itu, Anindita sedang bersiap-siap di apartemen penthouse barunya yang menghadap ke Cakrawala Kota. Rumah lama mereka telah ia jual. Kenangannya terlalu berat untuk dipertahankan. Ia akan menghadiri sebuah acara penganugerahan bagi para perempuan inspiratif di dunia bisnis, di mana ia menjadi salah satu penerima penghargaan.
Ia berjalan ke ruang gantinya yang luas. Di salah satu sudut, berdiri sebuah brankas canggih yang dibuat khusus. Ia membukanya dengan sidik jarinya. Di dalamnya, di atas nampan-nampan bludru, terhampar koleksi perhiasan warisan keluarganya. Perhiasan yang asli. Kilauannya tampak lebih indah dari sebelumnya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sekadar tumpukan harta atau kenangan masa lalu yang menyakitkan. Kini, setiap permata itu adalah simbol. Kalung berlian itu adalah simbol dari kebenaran yang ia pegang teguh. Anting safir itu adalah simbol dari kebijaksanaan untuk menunggu saat yang tepat. Dan bros zamrud itu adalah simbol dari ketahanan dan pertumbuhan kembali setelah dihancurkan. Jarinya menyentuh sepasang anting safir peninggalan neneknya, yang dulu ingin dicuri oleh Baskara untuk membiayai kebohongannya. Ia mengambilnya dan mengenakannya. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia tidak melihat jejak dendam atau kepahitan di matanya. Wanita yang menatap balik adalah sosok yang tenang, percaya diri, dan utuh. Luka itu telah sembuh, meninggalkan bekas luka yang bukan lagi sumber rasa sakit, melainkan sumber kekuatan. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari sahabatnya. "Sudah siap, Ratu?" Anindita tersenyum. Ia mengambil tas tangannya, mematikan lampu, dan berjalan keluar dari apartemennya. Di luar, fajar baru telah lama menyingsing dalam hidupnya. Sebuah fajar yang ia ciptakan sendiri, yang cahayanya jauh lebih terang dan hangat daripada sinar matahari manapun. Ia bebas, ia kuat, dan masa depannya terbentang luas, berkilauan seperti permata asli yang kini ia kenakan dengan penuh kebanggaan. 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 Penuh kebanggaan.